warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Raihan dengan NPM 21120111030. Di sini saya akan menjelaskan hukum dan pengangkutan niaga. Jadi yang pertama ada tata hukum nasional dan pengangkutan. Yang pertama, tata hukum nasional adalah sistem hukum yang memiliki asas. Itu bentuk tertulis konstitusional UUD, dibuat pembuat undang-undang. Lalu meliputi semua bidang hukum positif berdasarkan Pancasila. Tata hukum nasional merupakan satu sistem hukum unsur yang memiliki subjek hukum, status hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum, hubungan hukum. Lalu yang ketiga, hukum pengangkutan subsistem dari tata hukum nasional yang memiliki subjek pengangkutan pihak-pihak, ada status hukum. Yang ketiga ada objek pengangkutan, muatan biaya, lalu ada peristiwa pengangkutan, perjanjian, dan penyelenggaraan. Hubungan pengangkutan, hak dan kewajiban pihak-pihak. Lalu yang keempat, prinsip yang diikuti yaitu undang-undang kolonial sebagai transisi, pembangunan undang-undang baru kesadaran dan dinamika. Yang pertama ada berlaku unifikasi undang-undang pengangkutan, yang A ada KUHP bersifat transisi, B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang perkereta apian, yang C ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan, yang D Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, yang E STB Nomor 100 Tahun 1939 tentang ordonansi pengangkutan udara, F Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Yang kelima, sifat pengangkutan. Yang A perjanjian umumnya lisan yang didukung dokumen, yang B campuran berbagai jenis perjanjian, C perintah undang-undang, D niaga dengan memungut biaya. Lalu ada objek pengangkutan niaga. Yang pertama, definisi objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang meliputi A muatan barang dan penumpang, B alat pengangkut dengan tenaga mekanik, C biaya angkutan sejumlah uang, D dokumen angkutan. Lalu ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Dua, benar artinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, perjanjian, dan kepatutan. Yang ketiga, adil artinya biaya angkutan lunas dan angkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang keempat, jika timbul kerugian dapat penggantian. Yang kelima, manfaat pengangkutan niaga sebagai upaya peningkatan nilai guna barang dan sumber daya manusia. Lalu ada lanjutannya, yaitu barang muatan, arti barang itu sendiri, barang yang sah dilindungi undang-undang, objek perdagangan termasuk juga hewan. Yang kedua ada klasifikasi barang menurut keperluannya atau kegunaannya. Yang pertama ada sandang, yaitu tekstil, kain, atau baju dan celana. Yang kedua ada pangan, yaitu beras, gula, dan buah. Yang ketiga alat rumah tangga, yaitu lemari, mebel, dan alat dapur. Yang keempat ada bangunan, yaitu kayu, besi, semen, dan cat. Yang kelima ada pendidikan, yaitu buku, alat tulis, dan komputer. Menurut sifat muatan, berbahaya, yaitu binatang buas, racun, mudah terbakar, pecah, atau meledak. Lalu dingin beku, yaitu daging, ikan segar, dan obat-obatan. Lalu ada benda cair, yaitu minyak, air, dan pelumas. Yaitu yang selanjutnya ada kemasan seperti peti kemas, koli, dan bungkusan. Lalu ada gas, yaitu LNG, LPG, dan amonia. Lalu pemuatan dan pengangkutan, pemuatan disesuaikan dengan klasifikasinya, yaitu barang berbahaya dimuat dengan teliti, hati-hati tidak dicampur dengan barang pangan. Lalu sifat berbahaya harus diberitahukan dengan rinci kepada pengangkut karena beresiko tinggi. Pengangkut tidak bertanggung jawab akibat kelalaian pengirim tentang barang berbahaya. Lalu ada pengangkutan niaga Carter, yaitu ketentuan Carter hanya pengangkutan laut. Carter diatur secara khusus dalam KUHD. Pengangkutan Carter umumnya diadakan secara tertulis atau kontrak. Klasifikasi dan kriteria pengangkutan niaga reguler disediakan bagi kepentingan umum. Berdasarkan menurut trayek yang ditetapkan pemerintah, biaya angkutan dibayar menurut tarif yang ditetapkan pemerintah, aspek hukum publik, kepentingan umum, trayek, tarif berdasarkan ketentuan umum, UU, undang-undang. Lalu ada jenis-jenis Carter atau tujuan. Carter untuk kepentingan sendiri, lalu alat pengangkut hanya digunakan untuk kepentingan pekarter sendiri. Pekarter dapat berupa pemilik barang atau penumpang. Lalu Carter untuk kepentingan umum, alat pengangkut digunakan pekarter untuk melayani kepentingan umum. Lalu pekarter adalah perusahaan pengangkutan yang kekurangan alat pengangkut. Lalu yang ketiga, ada perbedaan antara keduanya. Pada jenis pertama, terkarter adalah perusahaan pengangkutan. Pengkarter bukan perusahaan pengangkutan. Pada jenis kedua, terkarter dan pengkarter adalah perusahaan pengangkutan. Sebagai pengkarter, pada jenis pertama tidak dapat mengkarterkan lanjutan. Pada jenis kedua dapat mengkarterkan lanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.